Apa itu SARS? SARS adalah sekumpulan gejala sakit pernapasan yang mendadak dan berat, atau disebut juga penyakit infeksi saluran pernapasan. SARS adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona, famili Paramyxovirus. Penyakit SARS disebabkan oleh kelompok virus influenza. Diperkirakan virus ini bermula dari hewan mamalia ke manusia di Cina. Penularan virus terjadi karena airborne kontak yang erat, yaitu tinggal bersama pasien atau melakukan kontak dengan cairan tubuh pasien, serta kontak langsung dengan alat yang terkontaminasi. Manifestasi klinis yang pertama, suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sulit bernapas, dispnea, sakit kepala, otot terasa kaku, diare yang tak kunjung berhenti, timbulnya bintik-bintik merah pada kulit, badan lemas selama beberapa hari. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan radiologis, yang kedua pemeriksaan yang bisa mendiagnosa SARS. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, pemeriksaan bakteriologis. Penata laksanaan. Seorang yang sudah positif terkena SARS, maka penderita harus diisolasi di rumah sakit. Pengobatan yang diberikan berupa antibiotik, antivirus, anti peradangan golongan steroid, oksigen, dan bantuan pernafasan. Penggunaan antibiotik untuk mengatasi terjadinya radang jaringan paru-paru. Antivirus digunakan dalam pengobatan SARS adalah ribavirin. Namun kegunaan dan efek samping dari ribavirin masih diperdebatkan. Diagnosa keperawatan pada gangguan atau kerusakan pertukaran gas yang berhubungan dengan gangguan suplai oksigen. Gejala dan tanda mayornya: subjektif, dipnea; objektif, tekanan parsial CO2 meningkat atau menurun, tekanan parsial oksigen menurun, takikardia, pH arteri meningkat atau menurun, bunyi napas tambahan. Lalu gejala dan tanda minor: subjektif, pusing, penglihatan kabur; objektifnya, sianosis, diaforesis, gelisah, napas kuping hidung, pola napas abnormal, cepat atau lambat, reguler atau irreguler, dalam atau dangkal. Lalu warna kulit abnormal, misalnya pucat atau kebiruan. Selanjutnya, pengeluaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi maka pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil sebagai berikut: tingkat kesadaran meningkat, dispnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, pusing menurun, penglihatan kabur menurun, diaforesis menurun, napas kuping hidung menurun, tekanan parsial CO2 membaik, tekanan parsial O2 membaik, takikardia membaik, pH arteri membaik, sianosis membaik, dan pola napas membaik. Lalu pada intervensi keperawatan, intervensi pertamanya itu pemantauan respirasi. Langkah pertama, observasi, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Monitor pola napas seperti brapnea, tachypnea, Kussmaul, dan lainnya. Ketiga, monitor kemampuan batuk efektif. Keempat, monitor adanya produksi sputum. Kelima, monitor adanya sumbatan jalan napas. Keenam, monitor saturasi oksigen. Keenam, monitor adanya AGD. Langkah kedua, terapeutik. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Lalu langkah ketiga, edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Kedua, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Intervensi selanjutnya yaitu terapi oksigen. Langkah pertama, observasi. Monitor kecepatan aliran oksigen. Monitor posisi alat terapi oksigen, monitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi yang diberikan cukup. Monitor efektivitas terapi oksigen, misalnya oksimetri, analisa gas darah jika perlu.
Kelima, monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan. Keenam, monitor tanda-tanda hipoventilasi. Selanjutnya, monitor tingkat dan gejala toksikasi oksigen dan atelektasis. Lanjut, monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen. Monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen. Langkah selanjutnya, terapeutik. Bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu. Pertahankan kepatenan jalan napas. Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen. Berikan oksigen tambahan jika perlu. Tetap berikan oksigen pada saat pasien ditransportasi. Gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas pasien. Langkah ketiga, pada terapi oksigen, yaitu edukasi. Ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Langkah keempat, kolaborasi. Kolaborasikan penentuan dosis oksigen. Kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau tidur. Jadi lanjut ke diagnosa keperawatan. Jadi diagnosanya sudah ditegakkan, yaitu jalan napas tidak efektif berhubungan dengan inflamasi dan obstruksi jalan napas. Jadi ini gejala dan tanda mayornya. Subjektif itu tidak ada, objektif batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih atau obstruksi di jalan napas, mingi, wheezing, dan atau rongki kering. Untuk gejala dan tanda minor, subjektifnya dyspnea, sulit bicara, ortopnea, lalu objektifnya gelisah, cyanosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, dan pola napas berubah. Kita lanjut pada luaran keperawatannya. Nah, setelah dilakukan intervensi selama jam, maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil sebagai berikut. Yang pertama, batuk efektif meningkat. Yang kedua, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun, mukonium pada neonatus menurun, lalu dyspnea menurun. Yang ketujuh, sulit bicara menurun, cyanosis menurun, gelisah menurun, frekuensi napas membaik, dan pola napas membaik. Pada intervensi keperawatan, yaitu yang pertama adalah latihan batuk efektif. Langkah pertama, observasi, identifikasi kemampuan batuk. Lalu, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas, monitor input dan output cairan, misalnya jumlah dan karakteristik. Lalu yang kedua, terapeutik, atur posisi semi-fowler dan fowler. Pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien. Buang sekret pada tempat sputum. Lalu langkah selanjutnya adalah edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif. Anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulang tarik napas dalam hingga 3 kali. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Lalu langkah yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasikan pemberian mukolitik atau ekspektorat jika perlu. Intervensi selanjutnya, pemantauan respirasi. Langkah pertama, observasi. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas. Monitor pola napas seperti brapnea, tachypnea, Kussmaul, dyspnea-strokes, biot, ataksik. Ketiga, monitor kemampuan batuk efektif. Keempat, monitor adanya produksi sputum. Kelima, monitor adanya sumbatan jalan napas. Keenam, palpasi kesimetrian ekspansi paru. Auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD,
monitor hasil X-ray toraks. Lalu yang selanjutnya, langkah kedua yaitu terapeutik. Pertama, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Langkah ketiga, edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Dan informasikan hasil pemantauan jika perlu. Diagnosa keperawatan. Defisit volume cairan berhubungan dengan hipotermi. Yang pertama, gejala dan tanda mayor, yaitu subjektif tidak ada, objektif 1. Frekuensi nadi meningkat, 2. Nadi teraba lemah, 3. Tekanan darah menurun, 4. Tekanan nadi menyempit, 5. Tugor kulit menurun, 6. Membran mukosa kering, 7. Volume urin menurun, 8. Hematokrit meningkat. Yang kedua, gejala dan tanda minor, yaitu subjektif 1. Merasa lemah dan mengeluh haus, objektif 1. Pengisian vena menurun, 2. Status mental berubah, 3. Suhu tubuh meningkat, 4. Konsentrasi urin meningkat. Luaran keperawatan. Setelah dilakukan intervensi selama sekian jam, maka status cairan membaik dengan kriteria hasil sebagai berikut. 1. Kekuatan nadi meningkat, 2. turgor kulit meningkat, 3. output urin meningkat, 4. Pengisian vena meningkat, 5. ortopnea menurun, 6. dyspnea menurun, 7. paroksimal nokturnal dyspnea menurun, 8. edema anasarka menurun, 9. edema perifer menurun, 10. berat badan menurun, 11. distensi vena jugularis menurun, 12. suara nafas tambahan menurun, 13. kongesti paru menurun, 14. perasaan lemah menurun, 15. keluhan haus menurun, 16. konsentrasi urin menurun, 17. frekuensi nadi membaik, 18. tekanan darah membaik, 19. tekanan nadi membaik, 20. membran mukosa membaik, 21. jugular venous pressure membaik, 22. kadar Hb membaik, 23. kadar Ht membaik, 24. central venous pressure membaik, 25. reflux hepatojugular membaik, 26. berat badan membaik, 27. hepatomegali membaik, 28. oliguria membaik, 29. intak cairan membaik, 30. status mental membaik, 31. suhu tubuh membaik. Intervensi keperawatan. Yang pertama, manajemen hipovolemia. Observasi 1. Periksa tanda dan gejala hipovolemia. Misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hemakrotik meningkat, haus, lemah. 2. Monitor intake dan output cairan. Terapeutik 1. Hitung kebutuhan cairan, 2. Berikan posisi modified Trendelenburg, 3. Berikan asupan cairan oral. Edukasi. Anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. 2. Anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian IV isotonis, misalnya NaCl dan Rl. 2. Kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%. 3. Kolaborasi pemberian cairan koloid, albumin, plasmanat. 4. Kolaborasi pemberian produk darah. 2. Manajemen shock hipovolemik. Observasi 1. Monitor status kardiopulmonal, yaitu frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi nafas, TD, MAP. 2. Monitor status oksigenasi, yaitu oksimetri nadi, AGD. 3. Monitor status cairan, masukan dan luaran, turgor kulit, CRT. 4. Periksa tingkat kesadaran dan respon pupil. 5. Periksa seluruh permukaan tubuh terhadap adanya DOTS, deformity atau deformitas, open wound atau luka terbuka, tenderness atau nyeri tekan, swelling atau bengkak.
Terapeutik. 1. Pertahankan jalan napas. 2. Berikan oksigen untuk mempertahankan status oksigenasi 94% ke atas. 3. Persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis jika perlu. 4. Lakukan penekanan langsung direct pressure pada pendarahan eksternal. 5. Berikan posisi shock atau modified Trendelenburg. 6. Pasang jalur IV berukuran besar, misalnya nomor 14 atau 16. 7. Pasang kateter urin untuk menilai produksi urin. 8. Pasang selang nasogastrik untuk dekompresi lambung. 9. Ambil darah sampel untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit. Kolaborasi. 1. Kolaborasi pemberian infus cairan kristaloid 1-2 liter pada dewasa. 2. Kolaborasi pemberian infus kristaloid 20 ml atau kilogram berat badan pada anak. 3. Kolaborasi pemberian transfus darah jika perlu.